Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang relasi dan fungsi dengan topik notasi dan rumus fungsi. Agar kalian lebih paham dengan materi ini, mari kita sama-sama simak video kali ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah menonton video ini, kalian akan mampu memahami maksud dari notasi fungsi. Yang kedua, yaitu menentukan rumus fungsi. Yang ketiga, menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan notasi atau rumus fungsi. Nah, pembahasan yang pertama adalah yaitu apa itu notasi fungsi. Jadi, fungsi itu dapat dinotasikan atau dilambangkan dengan huruf kecil seperti huruf F, G, H, dan lain-lain. Yang jelas, penulisan simbol fungsi atau penamaan fungsi menggunakan huruf kecil. Tapi yang lazim digunakan yaitu huruf F, G, dan H. Kemudian fungsi F yang memetakan anggota himpunan A ke anggota himpunan B dinotasikan sebagai F.2 X ke Y. Jadi ini simbol dari notasi fungsi. Nah, pada pertemuan sebelumnya kan kita pernah belajar tentang diagram panah dari suatu fungsi. Jadi ada himpunan A yang anggotanya X dan anggota himpunan B yang anggotanya Y. Jadi kalau kita relasikan atau kita petakan, kita pakai pemetaan menggunakan fungsi F dari X menuju Y, maka bentuk notasinya adalah seperti yang ada di kotak ini. F.2X menuju Y. Ya. Jadi yang ini adalah diagram panahnya, sedangkan ini bentuk notasinya. Ini notasi. Kemudian Y merupakan bayangan dari X. Dapat dituliskan sebagai Y sama dengan Fx. Artinya Y ini merupakan hasil dari proses fungsi atau pemetaan F dari X. Ya, jadi Y itu bisa disimbolkan sebagai Fx. Jadi kalau di diagram panah nanti, dia simbolnya bukan lagi Y tapi Fx. Kurang lebih seperti itu pemaparan tentang notasi fungsi. Jadi intinya kita berbicara tentang masalah penulisan. Nah, yang berikutnya, bagaimana menentukan rumus fungsi. Jadi, selain notasi fungsi, ada juga yang namanya rumus fungsi. Nah, notasi fungsi itu bentuknya seperti yang ini. Bentuknya, penulisannya titik 2, kemudian tanda panah. Perbedaannya dengan rumus fungsi adalah hanya penulisan. Penulisannya yang sudah ada titik 2, kita gunakan tanda kurung, kemudian tanda panahnya diganti dengan tanda sama dengan. Jadi, perbedaan antara notasi dengan rumus hanya terletak di penulisan, yaitu bentuk simbolnya. Nah, misalkan contoh nih, F.2X menuju 2X tambah 3, maka rumus fungsinya menjadi apa? Menjadi apa? Fx sama dengan 2X ditambah 3. Kemudian, kalau yang ini, F.2X menuju 5X kurang 3. Bentuknya menjadi apa rumusnya? Fx sama dengan 5X dikurang 3. Jadi hanya mengubah bentuk atau simbolnya. Jadi perbedaan antara rumus dan notasi adalah simbolnya ini, Fx-nya ya. Nah, sekarang kita udah masuk ke contoh soal. Misalkan nih, diketahui Fx sama dengan 3X dikurang 5. Jika Fa sama dengan 7, maka tentukan nilai A. Oke, kita cari sama-sama. Jadi yang pertama, Fx itu kan sama dengan 3X min 5. Nah, artinya ketika di sini X, maka di sini juga mengikuti X. Nah, kalau di sini mintanya FA, ya, maka simbol X ini menjadi A. Artinya diganti dengan A. 3A dikurangi 5. Selebihnya sama. Hasilnya 7. Nah, sama dengan 7. Jadi, ketika di sini X, di sini juga X. Ketika di sini A, di sini juga A. Dan seterusnya. Menyesuaikan dengan simbol yang ada di dalam kurung ini. Oke, sekarang kita teruskan 3A sama dengan 7 ditambah 5. Maka 3A sama dengan 12. A-nya sama dengan 12 dibagi 3. Maka A sama dengan 4. Oke, gampang ya. Jadi ini masih sederhana. Yang berikutnya, nah, fungsi F didefinisikan dengan rumus Gx sama dengan 1 dikurang 2X dengan domain min 1, 0, 1, dan 2.
buatlah HPB. Nah, HPB ini adalah himpunan pasangan berurutan ya. Ini udah pernah dibahas yang pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan grafik. Jadi, sebelum kita melukis grafik, kita harus buat dulu HPB-nya. Nah, ini gunanya tabel. Tabel adalah untuk membantu kita menemukan pasangan-pasangan dari domain tadi. Oke, langkah pertamanya kita isi dulu sini dengan X-nya, yaitu domainnya. Domainnya ini adalah min 1, 0, 1, 2. Kemudian di sini GX. GX-nya juga kita isi dengan bilangan-bilangan nanti. Cuma kita belum tahu berapa pasangan dari masing-masing domainnya. Caranya untuk menemukan GX adalah kita dengan mensubstitusikan masing-masing domain ke dalam fungsi. Jadi, langkah yang pertama yaitu GX sama dengan 1 dikurang 2X. Nah, kita substitusikan masing-masing domainnya. G min 1 sama dengan 1. Dikurangi 2 dikali min 1. Nah, ketika di sini min 1 diganti min 1 juga. X-nya sama dengan 1 dikurangi min 2 dikali min 1 ini plus 2. Sama dengan 3. Ya, min 2 dikali min 1 yaitu plus 2. Terus G0. G0 sama nih. 1 dikurangi 2 dikali 0. Maka 1 dikurangi 0 sama dengan 0. Ya. Jadi X-nya diganti dengan 0. Berikutnya G1. Berarti 1 dikurangi 2 dikali 1. Ya. Kok min 1? Kok min 1? Sorry. 1 sama dengan 1 dikurangi 2 kali 1, 2. 1 kurang 2, min 1. Terus G2 yang terakhir. 1 dikurangi 2 dikali 2. Sama dengan 1 dikurangi 4 ya. 2 kali 2, 4 sama dengan min 3. Setelah kita dapat hasilnya ini, kita masukkan ke dalam GX-nya ini. Yaitu kode range-nya. Min 1 temannya adalah 3. 0 pasangannya. Ini bukan 0 ya. Ini seharusnya 1 ya. Keliru kan? Ini bukan 0. Nah, ini 1. 1 kurang 0, 1. Di sini pasangannya 1. Kemudian di sini 1 pasangannya min 1. 2 pasangannya min 3. Nah, setelah ini kita buat himpunan pasangan berurutannya. Jadi, himpunan pasangan berurutannya adalah tinggal kita pasang-pasangkan tuh. Min 1, 3. Kemudian 0,1. Terus 1, min 1. Terus 2, min 3. Nah, inilah himpunan pasangan berurutannya. Setelah kita dapatkan himpunan pasangan berurutannya, berikutnya kita lukis grafiknya. Ya. Jadi titik-titik tadi ini min 1,3 di mana? Min 1,3 di sini, min 1. Nah, di sini. Nah, di sini titiknya ya. Nah, kemudian 0,1 di sini. Nah, perlu pakai garis bantu ya. 1, min 1 di sini. Kemudian 2, min 3 di sini. Nah, inilah grafik dari fungsi F. Fungsi G, sorry. Jadi nggak perlu di garis karena domainnya di sini berupa titik-titik tuh. Jadi nggak perlu digaris. Ya, jadi cukup dititik-titikin aja. Karena dia domainnya berupa titik. Kecuali domainnya tidak ditentukan seperti ini, maka boleh kita sambung garisnya. Oke. Nah, contoh berikutnya, ya, diketahui fungsi G, AX tambah B. Jika G 1 sama dengan 5 dan G min 1 sama dengan 1, tentukan nilai A dan B. Kemudian rumus fungsi GX dan bayangan dari min 2. Nah, yang pertama, kita akan cari nilai A dan B. Caranya, yang pertama, GX sama dengan AX tambah B. Kita substitusikan masing-masing nilai X-nya. Yang pertama G1. G1 itu sama dengan A dikali 1
ditambah B. Nah, sama dengan 5. Ya. Terus, ini menjadi A dikali 1, A tambah B sama dengan 5. Nggak berubah ya. Kemudian yang berikutnya G min 1 sama dengan A dikali min 1 ditambah B sama dengan 1. Maka ini menjadi A dikali min 1 min A ditambah B sama dengan 1. Setelah ini kita eliminasi ya. Eliminasi. Kurangkan A dikurang min A. A dikurang min A. Ini sama halnya dengan A tambah A, yaitu 2A. 5 dikurang 1 sama dengan 4, maka A sama dengan 4/2, yaitu 2. Nah, ini dapat 2. Berikutnya kita cari B-nya. B-nya kita pakai persamaan yang ini. A tambah B sama dengan 5. A-nya tadi adalah 2 ya. Berarti kita ganti A-nya 2. A-nya 2 tambah B sama dengan 5. Maka B sama dengan 5 dikurangi 2, yaitu B-nya 3. Dapat A-nya 2 dan B sama dengan 3. Berikutnya, kita akan cari rumus fungsinya. Rumus fungsinya Gx, yaitu Gx sama dengan Ax ditambah B. Gx sama dengan A-nya kita ganti dengan 2. 2x ditambah B. B-nya kita ganti dengan 3. Inilah rumus fungsi. Ini bukan B ini. Ini 3. 3. Nah, jadi inilah rumus fungsi dari Gx. Yang terakhir, kita akan cari bayangan dari min 2. Artinya bayangan itu adalah kita mencari F min 2-nya nih. Nah, jadi kita cari dengan mensubstitusikan X-nya menjadi min 2. Jadi, Gx sama dengan 2X ditambah 3. X-nya kita ganti dengan min 2. Maka, di sini 2 dikali min 2 ditambah 3. 2 dikali min 2, min 4 ditambah 3. Nah, min 4 tambah 3 sama dengan min 1. Nah, begitu. Apa ada contoh berikutnya? Oh, tidak ada. Oke. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan dari video kali ini. Semoga kalian bisa memahami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di grup WA. Ya. Pesan Bapak agar kalian tetap belajar dalam kondisi pandemi seperti ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Terus dukung video-video dari Bapak untuk kreativitas berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.